Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas lagi, ketemu lagi dalam materi interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana mengumpulkan data. Apa tujuan dari pembahasan materi mengumpulkan data ini? Tentu saja kita akan mendiskusikan bagaimana merencanakan dan menjalankan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan ini berhasil. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan kita bisa merencanakan dan menjalankan wawancara, bisa mendesain kuesioner sederhana, serta memungkinkan kita untuk merencanakan dan melakukan observasi. 5 masalah utama dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah bagaimana menetapkan tujuan, bagaimana mengidentifikasi responden atau peserta. Yang ketiga, relasi dengan peserta juga menjadi masalah utama. Kemudian masalah triangulasi dan pilot project. Dalam menetapkan tujuan, kita harus menentukan cara bagaimana menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Jadi pada saat kita akan mengumpulkan, kita sudah menentukan bagaimana cara menganalisis datanya nanti, sehingga kita tidak asal dalam membuat satu pertanyaan atau merencanakan sebuah observasi. Kemudian pada saat kita mengidentifikasi peserta, juga kita harus menentukan siapa saja peserta yang akan kita temui dan kita minta data dari mereka. Kemudian masalah relasi dengan peserta. Relasi harus jelas dan kita harus bertindak sebagai profesional. Artinya kita akan mengabaikan ras mungkin, pertemanan, dan lain-lain. Dan supaya menjaga hubungan dengan responden kita atau peserta kita, kita harus menginformasikan dan meminta persetujuan dari mereka. Masalah triangulasi, kita harus melihat dari berbagai perspektif. Kita jangan hanya melihat dari satu sisi saja, sehingga dengan menerapkan triangulasi ini, maka kita harus mengumpulkan lebih dari satu jenis data, misalnya data kualitatif, kemudian kita juga lengkapi juga dengan data kualitatif dari sisi lainnya, misalnya satu dari eksperimen, satu dari wawancara. Kemudian kita juga bisa melakukan pilot project, yaitu dengan melakukan percobaan kecil dari studi yang sedang kita lakukan. Dalam merekam data, kita bisa membuat rekaman atau catatan secara tertulis, bisa berupa rekaman audio, bisa rekaman video, foto, atau kombinasi dari macam-macam metode merekam data tersebut. Apakah catatan ditambah foto, apakah audio ditambah foto, apakah video dengan teks, dan lain-lain. Tentu saja masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Tadi kita sempat singgung tentang triangulasi. Triangulasi ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penyelidikan fenomena dari dua perspektif yang berbeda.
4 jenis triangulasi yang telah didefinisikan yaitu triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis. Pada triangulasi data, berarti kita harus mengambil data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, atau dari orang yang berbeda. Hal ini bisa kita gunakan dengan menggunakan teknik sampling yang berbeda. Tujuannya seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa kita harus melihat data dari berbagai sudut pandang. Triangulasi investigator artinya kita akan mengumpulkan dan menginterpretasikan data dengan peneliti yang berbeda atau pengamat yang berbeda, pewawancara yang berbeda, dan lain-lain. Artinya kita bisa menugaskan beberapa orang investigator dan kita kumpulkan dari semuanya itu supaya kita mendapat perspektif yang lebih luas, lebih kaya. Kemudian triangulasi teori, kita akan menggunakan kerangka teoritis yang berbeda untuk melihat data atau temuan data-data yang sudah kita peroleh. Selain itu ada triangulasi metodologis, di mana kita menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Artinya bisa menggunakan wawancara, observasi, studi kasus, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan bagaimana kita melakukan wawancara, kita tidak bisa wawancara seperti ngobrol, artinya tidak kita persiapkan. Semuanya harus dipersiapkan. Memang dalam wawancara ada wawancara yang tidak terstruktur, artinya tidak diarahkan oleh skrip yang sudah kita buat. Sehingga hasilnya akan lebih kaya, tetapi tidak kita bisa buat repetisi atau tidak bisa kita buat replikasinya karena tidak terstruktur, mengalir. Kemudian tipe wawancara yang terstruktur kita tulis dengan rapi, dengan tertib, seperti layaknya sebuah kuesioner. Kita bisa mengkopinya di lain waktu supaya kita bisa gunakan lagi, tapi mungkin tidak akan lebih kaya, tidak akan lebih dinamis seperti wawancara tidak terstruktur. Kombinasinya adalah wawancara semi terstruktur yang dipandu oleh skrip. Tapi hal menarik bisa kita eksplorasi lebih mendalam tentu saja. Jadi kita bisa kombinasikan antara terstruktur dan tidak terstruktur tadi. Dan kita bisa membuat keseimbangan baik dari sisi dinamisasinya maupun kemungkinan materi wawancara ini untuk digunakan ulang di waktu yang lain. Tentu saja semakin sering Anda melakukan wawancara, jam terbang Anda tinggi, maka proses wawancara Anda bisa combine antara terstruktur dan tidak terstruktur tadi. Kemudian teknik lain dari wawancara adalah grup diskusi. Jadi ada kelompok fokus atau wawancara secara berkelompok. Artinya kita melakukan wawancara dengan banyak orang. Bagaimana kita membuat pertanyaan dalam wawancara? Ada 2 jenis pertanyaan dalam wawancara. Ada closed question dan ada open question. Ada pertanyaan tertutup dan ada pertanyaan yang terbuka.
Pertanyaan tertutup artinya mempunyai format jawaban yang sudah kita tentukan sebelumnya. Bisa saja responden diminta untuk menjawab ya atau tidak. Responden diminta menjawab dengan multiple choice, misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Berbeda dengan pertanyaan terbuka atau open question, dia tidak memiliki format yang ditentukan sebelumnya. Makanya disebut open question atau pertanyaan terbuka. Keuntungannya, pertanyaan tertutup itu lebih mudah dianalisis karena jawabannya sudah jelas, sudah diarahkan ya atau tidak. Nanti kita bisa lihat berapa banyak yang menjawab ya, berapa banyak yang jawab tidak. Berbeda dengan open question. Ada jawab ya, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu, setengah, atau menurut pendapat saya bla 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 bla. Nah, sehingga kita akan sulit untuk menganalisis. Tapi dari kedua jenis tersebut, ada hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita hindari adalah pertanyaannya panjang, sehingga responden akan bingung. Apa yang harus dijawab karena panjangnya pertanyaan. Atau kalimat majemuk. Ya. Jadi kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian. Kemudian jargon atau istilah atau bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh responden. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan juga adalah mengarahkan pertanyaan yang membuat asumsi. Ya, jadi jangan mengarahkan supaya responden menjawab dengan jawaban yang sudah kita arahkan gitu ya. Jadi harus objektif. Memang itu yang dijawab atau yang dirasakan oleh responden. Kemudian kita juga harus menghindari sesuatu yang bias, ya, sesuatu yang abu-abu, itu harus kita hindari. Pada saat kita melaksanakan wawancara, kita biasakan melakukan pendahuluan dengan melakukan perkenalan diri, siapa Anda, mau apa, tujuan wawancara ini dilakukan, dan kita yakinkan bahwa kita tidak menyinggung atau menyentuh masalah-masalah isu etika ya atau hal-hal yang bersifat pribadi. Sebaiknya juga kita catat dan kita berikan formulir persetujuan terhadap wawancara tersebut bahwa responden bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian setelah melakukan pendahuluan, kita lakukan pemanasan, artinya kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah, yang ringan, yang tidak menekan atau tidak terlalu berat gitu ya. Setelah itu baru masuk pada bagian utama di mana kita menyampaikan pertanyaan dengan urutan yang logis dan itu materinya pertanyaan-pertanyaan yang sedang kita akan gali datanya. Setelah itu selesai, lakukan pendinginan ya seperti olahraga saja. Artinya setelah serius kita turunkan intensitasnya, kita gunakan, kita sampaikan beberapa pertanyaan yang mudah supaya mulai mereda dari yang berpikir keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis, kita cooling down dengan pertanyaan-pertanyaan mudah sehingga kita akhiri dengan closing, dengan penutupan dengan mengucapkan terima kasih kepada responden bahwa mereka sudah berkenan diwawancarai.
kemudian kita kasih sign dengan mematikan alat perekam kita, dengan menurunkan intensitas suara kita, artinya memang kita akan mengakhiri proses wawancara tersebut. Untuk memperkaya proses wawancara akan jauh lebih menarik dan mudah difahami apabila kita membawa alat peraga. Bisa saja membawa prototyping, model dalam bentuk miniatur mungkin, ya, atau ada tulisan, ada ilustrasi, sehingga memudahkan si responden melakukan visualisasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Berbeda halnya dengan wawancara, kuesioner juga punya trik tertentu. Dalam kuesioner sama ada pertanyaan tertutup dan ada pertanyaan terbuka. Seperti tadi disampaikan juga bahwa pertanyaan tertutup akan jauh lebih mudah untuk dianalisis dan bisa kita distribusikan dan kita analisis menggunakan komputer. Karena jawabannya sudah terarah, sudah dikelompokkan. Kuesioner kapan dilakukan? Kapan kita laksanakan? Salah satunya adalah apabila responden kita memiliki populasi besar. Artinya responden kita volumenya sangat banyak, juga mungkin areanya juga luas. Misalnya kita akan mengambil data sampel mahasiswa di Indonesia. Tentu saja tidak mungkin kita datangi satu-satu untuk kita wawancarai, sehingga dibuatlah kuesioner. Sehingga kuesioner ini bisa disebarluaskan melalui media kertas, email, web, atau saat ini kita bisa gunakan medsos. Masalahnya muncul apabila sampling yang kita lakukan jadi tidak terukur, ya, karena begitu kita kirim ke medsos, kita tidak tahu berapa banyak yang orang baca, orang yang tertarik, orang yang tidak tertarik, orang yang hanya melihat sekilas saja dan tidak melanjutkan pertanyaannya, dan seterusnya, ya. Itu kuesioner. Kemudian bagaimana mendesain kuesioner? Tentu saja harus kita desain, harus kita rancang, karena dampak dari sebuah pertanyaan bisa dipengaruhi oleh urutan pertanyaan, sehingga kita harus dengan seksama, dengan tertib, dengan sistematis menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Mungkin kita juga memerlukan berbagai versi kuesioner untuk populasi yang berbeda. Pertanyaan untuk mahasiswa Jawa Barat tentu akan berbeda pertanyaan untuk mahasiswa di Sumatera Utara atau di Papua misalnya. Kemudian kita juga harus memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut. Kemudian kita juga harus membuat keseimbangan tampilan dan kita jaga agar kuesioner itu tetap ringkas. Kalau terlalu panjang, terlalu bertele-tele, responden akan lelah atau bahkan dia tidak mau mengisi kuesioner kita. Jadi kita harus menghindari kuesioner yang sangat panjang. Kemudian kita tentukan apakah pertanyaan-pertanyaannya akan bersifat positif atau bersifat negatif.
atau campuran dari keduanya. Format pertanyaan dan tanggapan juga kita harus perhatikan. Mungkin ada pertanyaan dengan model option, di mana model option itu hanya bisa dipilih satu. Contoh untuk pertanyaan ya atau tidak. Jadi responden hanya bisa memilih jawabannya ya atau tidak. Tidak bisa kedua-duanya. Berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox kita mengizinkan responden untuk menjawab lebih dari satu. Atau kita buat format pertanyaannya menggunakan skala penilaian. Misalnya skala Likert. Tujuannya adalah menanyakan hal-hal yang jawabannya akan bersifat kualitatif, tapi kita membutuhkan jawabannya kita konversi menjadi data kuantitatif. Dari kualitatif menjadi kuantitatif, maka biasanya kita akan mengenal atau akan kita melihat pertanyaan yang membutuhkan jawabannya dengan range 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju, 2 setuju, 3 biasa saja mungkin, ya 4 setuju, dan 5 setuju sekali, misalnya begitu ya. Atau tanggapan terbuka ya untuk open question, sehingga responden bisa menjawab dengan narasi mereka masing-masing. Ini biasanya kita tujukan dengan pertanyaan, apa kesan Anda, bagaimana pendapat Anda. Nah, itu biasanya dalam bentuk tanggapan terbuka. Bagaimana kita mengupayakan respon yang baik dari kuesioner ini? Tentu saja kita harus memastikan bahwa tujuan penelitiannya jelas, janjikan bahwa ini adalah anonimitas, artinya identitas responden kita rahasiakan. Ya, jika di dalamnya ada hal-hal yang sensitif yang akan membahayakan atau membuat tidak nyaman si responden, makanya kita janjikan, kita pastikan bahwa ini anonim. Ya, jadi data responden tidak akan dipublikasikan. Kemudian kuesioner harus kita pastikan dirancang dengan baik. Kemudian ada baiknya juga kita tawarkan versi yang singkat, ada juga versi yang lengkap. Versi yang singkat kita tujukan bagi responden yang waktunya sedikit, sehingga kita bisa tetap mendapat jawaban dari responden tersebut, dan responden tersebut bisa menjawab dengan nyaman karena waktunya singkat. Apabila kita buat kuesioner ini dalam bentuk media kertas atau cetakan, maka kita perlu mengirim. Jangan lupa kita sertakan amplop yang sudah ditempel perangko balasannya misalnya. Setiap respon, setiap jawaban yang masuk, kita harus segera tindak lanjuti, apakah itu dengan email, apakah itu dengan membalas melalui telepon, atau membalas surat hasil dari respon kuesioner kita. Jika diperlukan, kita berikan insentif. Ada beberapa survei, kalau mengisi maka akan dapat bonus pulsa, atau kalau mengisi dapat merchandise dan lain-lain.
ya. Nah, dengan demikian kita harus meningkatkan respon 40% itu harus baik, ya, sehingga kualitas dari data yang kita peroleh juga akan jauh lebih baik. Tapi ada satu kasus, beberapa kasus juga dengan 20% sudah bisa kita terima. Kemudian kalau kita lihat keuntungan dari kuesioner online, saat ini semua serba online, maka banyak sekali kuesioner juga dibuat secara online. Keuntungannya relatif mudah dan cepat didistribusikan. Begitu juga tanggapannya biasanya juga bisa diterima dengan cepat, tidak memerlukan biaya, baik itu untuk melakukan fotokopi, mencetak, atau perangko balasan misalnya. Kemudian data juga bisa kita kumpulkan dan kita simpan dalam database untuk segera kita analisis. Waktu yang diperlukan untuk analisis juga jauh akan lebih singkat, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan bisa kita segera perbaiki dengan mudah. Contoh kuesioner online misalnya seperti ini, bisa dalam bentuk website, bisa dalam Google Form, bisa format lain-lain. Masalah kuesioner online adalah sampling, ya, karena populasinya tidak kita ketahui, ya. Begitu kita sebarkan, betul tersampaikan, tapi kita tidak tahu sebenarnya berapa persen yang mengisi kuesioner kita, karena populasinya kita tidak tahu. Berbeda dengan kuesioner yang offline. Kita kumpulkan dalam satu sekolah, dalam satu kelas ada 40 orang, kita kirim 40-nya, yang jawab positif berapa, yang negatif berapa, yang tidak mengisi sekian, ya. Jadi kita tahu jumlah populasinya. Kalau dengan online kita tidak tahu. Kemudian kadang-kadang sulit juga mencegah orang yang sama menjawab beberapa kali. Walaupun kita bisa batasi, hanya diisi oleh email akun yang unik. Tapi jika satu orang punya 10 akun email, maka dia juga bisa menjawab 10 suara. Hal lain juga terjadi apabila rekan-rekan atau individu yang sudah kita kenal, biasanya akan kita ubah pertanyaannya, ya. Misalnya kita akan bedakan ngasih kuesioner ke orang tua, ke pejabat, ke dosen kita, ke teman kita, ya, dan lain-lain, tentu akan membutuhkan pertanyaan yang intonasinya atau isi pertanyaannya berbeda. Metode lain dalam mengumpulkan data adalah observasi. Ya, observasi artinya kita melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kerangka kerjanya harus terstruktur, kita harus melihat dan kita bisa memperhatikan tingkat partisipasi orang-orang di dalam atau di luar sistem. Kemudian di sana juga ada etnografi, nanti kita bahas. Kemudian observasi langsung bisa dilakukan dalam lingkungan yang terkendali, seperti dalam lab atau kita skenariokan. Kemudian pengamatan
tidak langsung, ada observasi tidak langsung. Itu kita dengan melakukan pelacakan aktivitas user. Artinya kita tidak secara live memperhatikan user tersebut, tapi kita melacak aktivitasnya melalui buku hariannya, melalui catatan-catatan logbook di kantornya, di sekolahnya, dan lain-lain, atau video, foto yang kita tangkap dari drone misalnya dengan jarak yang jauh, ya, atau peralatan remote lainnya. Artinya kita tidak dengan mata kepala sendiri hadir di lokasi yang sedang kita lakukan observasi. Kenapa itu harus dilakukan seperti itu? Contohnya, kita akan melakukan observasi di Mars misalnya, ya, di planet Mars. Karena kita tidak atau belum memungkinkan datang langsung ke planet Mars, maka kita kirim saja robot yang bisa kita kendalikan, yang dipasang kamera, dan kita bisa melakukan observasi lingkungan sekitarnya. Bagaimana kita membuat kerangka yang terstruktur untuk memandu observasi? Ada 3 bagian yang mudah kita ingat. Yang pertama adalah siapa orangnya, tempatnya di mana, masalahnya apa. Kita jawab 3 pertanyaan itu, maka itu akan memandu kegiatan observasi kita. Kerangka yang lebih detail, misalnya kita bisa tambahkan ruangan. Apa ruangan fisiknya, bagaimana itu ditata atau dikelola, ya. Aktornya siapa, apakah orang itu relevan atau tidak, kegiatannya apa yang dilakukan, objeknya apa saja yang terlibat, mungkin ada histori, ada kisah yang berkaitan dengan apa yang sedang kita observasi. Mungkin juga ada event-event tertentu, ada waktu yang berkaitan dengan apa yang sedang kita observasi, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor atau para individu pelaksana yang sedang kita observasi. Mungkin juga ada mood, baik secara individu atau secara kelompok. Bagaimana merencanakan dan melakukan observasi di lapangan? Kita tentukan bagaimana kita terlibat di dalamnya. Apakah kita sebagai pengamat pasif atau kita sebagai pengamat yang aktif? Bagaimana kita bisa diterima oleh mereka? Bagaimana kita menanggapi atau menangani topik yang sensitif, misalnya masalah budaya, masalah ruang pribadi, dan lain-lain. Bagaimana cara mengumpulkan data pada saat observasi di lapangan? Data apa saja yang akan dikumpulkan, peralatan apa yang akan digunakan, apakah cukup dengan bolpen, kertas, atau butuh kamera, butuh video recorder, atau butuh voice recorder, atau lainnya. Kapan kita harus berhenti melakukan observasi? Itu harus kita rencanakan. Tadi sempat disinggung tentang etnografi. Etnografi adalah filsafat dengan sekumpulan teknik yang meliputi observasi dan wawancara terhadap partisipan atau pada responden. Banyak perbedaan antara observasi partisipan dan etnografi ini. Etnografer akan mencoba meleburkan diri dalam budaya yang sedang mereka pelajari. Jadi kalau kita mempelajari budaya Sunda misalnya,
kita berpakaian Sunda, kita mempelajari dulu bagaimana intonasi bahasa dan lain-lain, sehingga kita akan melebur ke budaya yang sedang kita pelajari. Kemudian tingkat partisipasi peneliti dapat bervariasi dalam skala mulai dari yang terluar sampai hingga yang terdalam, ya. Jadi mulai dari yang tidak care sampai yang meleburkan diri tadi. Di dalamnya juga ada bagaimana menganalisis video dan data-data yang kita peroleh dan akan menghabiskan banyak waktu. Kita masukkan juga dalam etnografi itu bagaimana mengkoleksi, mengumpulkan komentar, mungkin mengumpulkan insiden-insiden yang terjadi dan artefak-artefak yang sudah dibuat pada saat melakukan observasi tersebut. Etnografi diperlukan kerjasama dengan orang-orang yang diamati. Tentu mereka harus terlibat dan bekerja sama dengan baik dengan kita. Bila perlu kita minta bantuan informan, artinya ada orang lain yang memberikan second opinion terhadap kegiatan observasi yang sedang kita lakukan. Kemudian kita harus juga melakukan analisis data secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Kemudian kita bisa terapkan teknik interpretivis. Pertanyaan kita bisa sempurnakan sesuai dengan perkembangan pemahaman kita terhadap jawaban yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang harus kita kembangkan. Dan laporan biasanya mengandung contoh-contoh. Paradigma positivism dan interpretivism. Contohnya, kalau kita lihat dari hubungan peneliti dengan yang diteliti, paradigma positivism itu menganggap bahwa peneliti dengan yang diteliti itu terpisah. Jadi peneliti tidak harus ke lapangan, bisa saja dengan orang lain. Tapi kalau paradigma interpretivism, peneliti dan yang diteliti itu harus interaktif. Artinya peneliti yang harus ke lapangan. Instrumennya ya peneliti itu sendiri. Jadi itulah perbedaannya. Ya, apakah kemungkinan dilakukan generalisasi positivism itu paradigmanya, generalisasinya bebas konteksnya. Tapi kalau interpretivism itu mungkin digeneralisasi tapi harus tetap terikat pada konteksnya. Ya, dan seterusnya bisa kita perhatikan di tabel ini. Misalnya contoh dari etnografi, ada alat yang dikembangkan khusus untuk membantu tim tim ilmu pengetahuan pada saat dilakukan perencanaan mengoperasikan Mars Exploration Rover tadi, robot yang dikendalikan dari bumi untuk melakukan eksplorasi di Mars. Di sana ada produk Merbot misalnya, kemudian produk program Mer Human Center Computing dan tools-tools lainnya. Dari online etnografi ada virtual, ada online, ada net etnografi.
Apakah itu dilakukan aktivitas online atau aktivitas offline? Interaksi online tentu saja berbeda dari tatap muka. Walaupun sekarang terus dikembangkan termasuk kuliah online kita. Dunia virtual memiliki persisten yang tidak dimiliki oleh dunia fisik. Ya, jadi tentu saja akan berbeda dunia virtual ini. Sehingga pertimbangan etis dan presentasi hasilnya tentu saja akan berbeda. Bagaimana observasi dan materi-materi yang kita butuhkan mungkin kita kumpulkan. Tentu saja kita harus mencatat kegiatan atau deskripsi pekerjaan kita, aturan apa, prosedur apa yang mengatur kegiatan tersebut, deskripsi kegiatan yang sedang kita amati itu apa saja, rekaman pembicaraan yang terjadi itu kita simpan dengan baik, wawancara informal dengan peserta yang menjelaskan detail kegiatan yang sedang diamati itu juga kita bisa kumpulkan, kita bisa simpan. Kita juga simpan diagram tata letak fisik, mungkin denah ruangan dan lain-lain. Informasi lain yang kita kumpulkan saat mengamati kegiatan, misalnya foto-foto artefaknya, foto dokumennya, diagram, formulir, komputer, peralatan lainnya, mungkin artefak video, mungkin artefak deskripsi, alur kerja, mungkin flow map atau peta proses yang menghubungkan relasi antara aktivitas yang sedang kita amati. Tadi sempat kita singgung, kita juga bisa melakukan observasi dalam lingkungan yang terkendali. Artinya, kita bisa melakukan observasi langsung dengan memahami apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain menggunakan think aloud teknik. Atau kita bisa melakukan pengamatan tidak langsung, observasi tidak langsung dengan melacak aktivitas pengguna. Sama tadi juga kita bisa lihat dari logbook hariannya, mungkin log interaksi di situs media sosialnya, gitu, ya. Mungkin analisis webnya. Ya. Saat ini kalau kita melamar pekerjaan, kita diminta apa akun medsosnya. Artinya si penerima kerja akan melakukan observasi terhadap calon karyawannya secara observasi tidak langsung. Mereka akan melacak aktivitas kita di medsos, kelakuan kita, positif kita ada di mana, negatif kita ada di mana, potensi kita ada di mana. Observasi dalam lingkungan yang terkendali ini juga kita bisa lakukan dengan mengamati video, audio, foto, catatan, rekam jejak yang digunakan supaya kita bisa menangkap data dari apa yang sedang kita amati tersebut. Ada web analitik, ya, ada tools, ada teknik untuk mengoptimalkan penggunaan web, yaitu dengan melakukan pengukuran, pengumpulan, analisis, dan laporan data berbasis web. Biasanya ini kita bisa menyaring berapa banyak sih jumlah pengunjung web, dari mana saja sih mereka yang mengunjungi web kita, apa gendernya, laki-laki kah, perempuan kah, berapa umurnya, apa tingkat pendidikannya, dan seterusnya. Ya, ini yang dijual oleh medsos-medsos, ya.
mungkin di Facebook, mungkin di Instagram. Kita bisa jualan di sana dan mereka menawarkan web analytic tadi. Jadi responden kita umurnya berapa sih range-nya? Cenderung laki-laki atau cenderung perempuan? Atau dari tingkat pendidikan seperti apa sih yang tertarik dengan web kita? Sehingga disajikan dalam bentuk grafik. Ini contohnya dari dashboard analitik Google, disampaikan seperti dashboard ya. Ada grafik pie, ada grafik bar, ada grafik line ya, dan tabel-tabel lainnya. Tentu saja pada pelaksanaannya kita bisa memilih dan menggabungkan berbagai teknik. Hal itu tergantung pada fokus penelitian yang sedang kita gunakan, responden yang terlibat siapa saja, sifat teknisnya bagaimana, sumber daya atau resource yang tersedia apa saja, dan waktu yang tersedia seberapa banyak. Maka kita tentukan bagaimana kita gabungkan, kapan kita menggunakan wawancara, questionnaire, group discussion, atau observasi, baik observasi langsung maupun observasi tidak langsung. Kesimpulannya, atau kita bisa summary-kan bahwa sesi pengumpulan data harus memiliki sasaran yang jelas. Diperlukan pernyataan kesediaan responden untuk diwawancara. Kemudian ada 5 masalah utama dalam mengumpulkan data, yaitu tujuan, memilih peserta, masalah triangulasi, masalah relasi dengan responden, dan pilot project. Data bisa kita rekam menggunakan catatan tangan, rekaman audio, rekaman video, rekaman kamera, atau kombinasi dari berbagai cara mencatat tadi. Wawancara bisa terstruktur, semi terstruktur, bahkan tidak terstruktur. Kelompok fokus group discussion itu adalah dilakukan untuk wawancara secara berkelompok. Questionnaire bisa dibuat di atas kertas, online, atau telepon. Observasi atau pengamatan bisa dilakukan langsung atau tidak langsung di lapangan atau dalam suasana situasi ruangan yang terkendali. Bisa di dalam lab atau kondisi yang sudah kita atur. Teknik-teknik tersebut dapat dikombinasikan tergantung pada fokus studi kita yang sedang kita lakukan, pesertanya, sifat teknisnya, sumber daya yang tersedia, serta waktu yang tersedia buat kita. Itulah kira-kira materi kali ini. Semoga ada tambahan ilmu pada kesempatan ini dan kita bisa terapkan pada kegiatan kita dalam mengumpulkan data. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa pada materi berikutnya.